Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arniang Greni dengan NIM O1A1221199. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kadar sari larut etanol tanaman daun kelor. Adapun poin-poin yang akan saya bawakan, yang pertama pendahuluan, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga kandungan nutrisi tanaman kelor, yang keempat klasifikasi tanaman, yang kelima metode dan prosedur kerja, yang keenam hasil dan pembahasan, yang ketujuh kesimpulan. Kemudian masuk ke pendahuluan. Tanaman kelor merupakan salah satu tanaman yang paling bermanfaat di dunia. Tanaman kelor merupakan salah satu sumber makanan yang mengandung seluruh asam amino esensial. Dalam tumbuhan kelor terdapat trigonelin. Trigonelin adalah hormon tumbuh-tumbuhan yang terbina dalam tumbuh-tumbuhan dari proses metilasi atom nitrogen dari niacin. Ia bertanggung jawab dalam mendorong penangkapan fasa G2 dalam pucuk akar dari berbagai pokok. Trigonelin juga berkemampuan untuk mengurangkan kandungan gula dalam darah. Daun kelor juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri, karena daun kelor mengandung senyawa yang berpotensi sebagai antibakteri yang akan diuji dengan larutan etanol. Etanol efektif dalam melarutkan senyawa flavonoid dan fenolik, yang merupakan komponen penting dalam banyak tanaman. Senyawa-senyawa ini memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk sifat antioksidan. Etanol larut air digunakan dalam pembuatan obat-obatan dan produk kecantikan karena kemampuannya untuk melarutkan berbagai bahan aktif secara efisien. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui manfaat dari tanaman kelor dalam bidang farmasi. Yang kedua, untuk mengetahui prosedur kerja larutan etanol dengan daun kelor. Yang ketiga, untuk mengetahui hasil uji kadar sari larut etanol dengan daun kelor. Kandungan nutrisi tanaman kelor. Tanaman kelor merupakan salah satu tanaman yang paling bermanfaat di dunia. Tanaman kelor kaya akan nutrisi karena mengandung berbagai macam senyawa fitokimia pada daun polong dan biji. Tanaman kelor mampu memberikan vitamin C 7 kali lebih besar dibandingkan satu buah jeruk. Vitamin A 10 kali lebih besar dibandingkan wortel, kalsium 17 kali lebih tinggi dibandingkan susu, protein 9 kali lebih tinggi dibandingkan yogur, kalium 15 kali lebih tinggi dibandingkan pisang, dan zat besi 25 kali lebih tinggi dibandingkan bayam. Kemudian masuk ke klasifikasi tanaman daun kelor. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Brassicales, famili Moringaceae, genus Moringa, spesies Moringa oleifera L. Baik, perkenalkan saya Ayuni Sekar Hestiwati dengan NIM O1A1222016 dari kelompok 15. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya. Masuk ke metode dan prosedur kerja. Metode yang pertama yaitu cara kerja dan ekstraksi tanaman kelor. Pertama yaitu serbuk simplicia dan kelor ditimbang kurang lebih 2000 gram, direndam dengan etanol 70%, kurang lebih 15 liter selama 3 hari. Kemudian disaring dan hasil saringan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator sampai diperoleh ekstrak kental. Untuk menghilangkan etanol dari ekstrak, maka ekstrak kental diuapkan lagi dengan menggunakan penanas air pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Ampas simplicia direndam lagi dengan 15 liter etanol 70% selama 3 hari dan diperlakukan seperti yang pertama. Hasil keseluruhan ekstrak yang telah diuapkan dengan penanas air disatukan dan ditimbang untuk mendapatkan hasil rendemen. Metode yang kedua yaitu penetapan kadar sari larut etanol.
Pertama yaitu kurang lebih ditimbang 5 gram ekstrak dan dimasukkan ke dalam botol bertutup dan dimaserasi selama 24 jam dengan 100 ml etanol 95%. Kemudian dikocok dengan menggunakan shaker selama 6 jam, kemudian disaring. Hasil saringan diambil 20 ml filtrat dan dimasukkan ke dalam cawan yang sudah ditara. Cawan dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius sampai berat konstan dalam cawan yang sudah ditara. Selanjutnya dilakukan perhitungan kadar dalam persen sari larut air. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kadar sari larut etanol sama dengan berat sari larut etanol diper berat simplisia kali 100 per 20 kali 100%. Masuk ke hasil dan pembahasan. Pertama, hasil rendemen. Hasil rendemen ekstrak etanol 70% dari daun kelor diperoleh dari berat akhir setelah ekstraksi selesai dilakukan, dibandingkan terhadap jumlah simplisia yang digunakan pada saat ekstraksi, dan didapat hasil 15,59%. Rendemen ekstrak dapat dilihat pada gambar pada slide, di mana ekstrak etanol 70% daun kelor berat simplisia yang digunakan yaitu 2000 gram, berat ekstrak yang dihasilkan yaitu 311,8737 gram, dan rendemen yang dihasilkan yaitu 15,59%. Kandungan senyawa tanaman pada kelor. Senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol 70% daun kelor dapat dilihat pada gambar yang ada pada slide, di mana daun kelor positif mengandung tanin, saponin, steroid, sterol, dan triterpenoid dan alkaloid. Sedangkan pada daun kelor negatif mengandung flavonoid dan fenol. Selanjutnya yaitu merupakan tabel hasil uji ekstrak etanol 70% daun kelor, di mana hasilnya dapat dilihat pada gambar yang ada pada slide, di mana kadar sari larut air lebih besar dari kadar air larut etanol. Ini menunjukkan ekstrak tersebut lebih larut dalam pelarut polar. Kadar sari larut air maupun kadar sari larut etanol menunjukkan kandungan senyawa kimia yang berada di dalam ekstrak, yang diduga berperan dalam menentukan efek. Semakin besar kandungan yang diperoleh, maka akan semakin besar efek yang diberikan. Hal ini sejalan dengan kadar kandungan senyawa kimia dalam sari ekstrak yang berkaitan erat. Masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu berdasarkan pembahasan, kelor merupakan tanaman yang kaya akan nutrisi, manfaat yang memenuhi keseimbangan gizi dalam tubuh. Pada hasil pengujian menunjukkan hasil kualitas ekstrak etanol 70% daun kelor tidak memenuhi syarat kadar air. Kadar sari larut air lebih besar daripada kadar air larut etanol. Kadar trigonelin dalam ekstrak etanol 70% sebesar 15,68%. Berikut referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.